Kakak wangi banget. Bikin orang pengen jahilin. Yihuai, kamu gila ya? Aku ini kakakmu. Kakak lupa ya. Aku ini anak angkat keluarga Yu. Kita gak ada hubungan darah, kakak juga suka aku, kan? Aku selalu anggap kamu adik. Ngawur. Kalau kakak gak suka, Kenapa kamu begitu baik padaku? keluarga Yu meninggalkanku. Tapi kakak tetap peduli padaku. Kalau tahu kamu punya niatan seperti ini, dulu aku tak seharusnya peduli padamu. Kakak, kamu harus baik-baik ya. Kalau tidak, Aku akan memberi. tunangamu. Aku pikir kakak tak ingin dia tahu, ya? Selamat datang semua di acara pertunangan PAKG Yangsing dan Nona Yuvengsia. Sekarang kita undang kedua mempelai. Keluarga Yu ini pandai mengelola. Tahu akan bangkrut. Langsung menjual putrinya. Dulu Yuvengsia. Mengejar Tuan Ji. Sekarang bisa dianggap naik posisi. Kasihan Tuan Ji harus Orang jatuh miskin ini. menurunkan gengsi. Naik posisi ada hasil. Ji Xiao pewaris keluarga Ji. Hanya gadis baik-baik seperti Linwo yang pantas bersanding dengannya. Tunggu saja. Cepat atau lambat dia akan diusir. Kamu dan aku memang berbeda kasta, omongan hanya angin lalu, tak perlu diperdulikan. Tapi, sudahlah, keluarga Yu butuh bantuan keluarga Ji. Sedikit terhina waktu ini tak apa. Kakak. Kalau dia tidak bisa melindungimu, biar aku saja. Kakakku juga bukan untuk kalian bicarakan. Kakakku juga bukan untuk kalian bicarakan. Yihuan, apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Minta maaf pada nenekmu. Apa salahnya dari ucapan kami? Justru kamu. Kamu kan anak angkat Yujia yang dibuang, hanya anjing liar yang berani menggonggong di sini. Tanpa ayah ibu tak berpendidikan. Kelu aga Ji kasihan kakakmu dan setuju bertunangan, kamu malah berkelahi. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Sama jahatnya dengan kakakmu. Jangan hina. Jangan hina kakakku. Yi Huai berhenti. Jangan ribut lagi. Berani kamu memukul orang. Ji Xiao. Tenanggamu bayarkan adik but kakao. Apa nggak harus kasih penjelasan? Penjelasan memukul itu salah bukannya kalian yang awalnya pakai mulut jahat? Selain itu, dia adikku, bukan anjing liar yang tidak diinginkan. Sudah sia-sia. Bagaimanapun juga, Yi Huai seharusnya tidak memulai perkelahian, menghancurkan pernikahan kita tanpa alasan. Keluarga Ji punya banyak aturan. Nanti, lebih baik jaga adikmu. Aku, Sudah cukup. Hari ini sampai di sini saja. Masalah keluarga Ji yang akan urus. Ayo, kita pulang. Kakak. Dia tidak menghargai kebaikanmu. Jangan khawatir. Aku akan membawamu kembali. Aku akan membawamu kembali. Sia-sia. Apa kau marah? Bukannya aku tak membantumu hari ini, hanya saja terlalu banyak orang di pesta itu. Keluarga Ji adalah keluarga besar, tidak seperti keluarga. ini tidak seperti saudara Ji Asing. Aku bisa mengerti. Tapi aku cuma merasa. Berbeda dari dulu. Kak Jiahang, tunggu aku Kak Jiahang. Kamu gak suka aku lagi? Sia-sia. Sia-sia, kamu nggak apa-apa kan? Kak Jiahang, aku baik-baik saja. Untunglah, semua salahku bikin kamu jatuh. Nih, kakak kasih kamu permen. Orang akan berubah, tapi pertunangan nggak akan berubah. Sia-sia, jangan dengar omongan orang. Aku dan Linwo nggak ada apa-apa. Aku percaya Kak Jiahang. Sayangku sia-sia sangat cantik. Yuan Xia,
Apakah kamu benar-benar siap memulai kehidupan pernikahan ini? Aku akan buka pintu. Yi Huai, Kenapa kamu datang? Kak Joshing. Kakak perempuan. kamu baik-baik saja? Bawa permen untukmu. Aku baik-baik saja, Kak Jiasing. Kakak perempuan. Kenapa kamu tidak bisa? Hanya memilihku? Kamu datang untuk apa? Yi Huai, Aku tidak punya tempat tinggal lagi. Dompet, kunci, dan HP semuanya hilang di luar hujan. Tidak ada tempat lain. Cari orang bisa bukakan hotel buatmu. Aku juga kehilangan KTP, tidak bisa tinggal di hotel. Maaf, aku tidak apa-apa, tidak bisa tinggal di hotel, tiduran di bawah jembatan semalam saja cukup. Kakak Jiasing. Seberang kamar tamu, lemari selimut. Terima kasih ya. Hei Tuan Muda, Tuan Besar siap konferensi pers mengumumkan identitas Anda. Kapan kembali mewarisi Yishi? Hadiah masih belum saya dapatkan, bagaimana mungkin? Saya akan pulang begitu saja? Kakak, hanya bisa menjadi milikku. Hanya bisa. Ah Huai, Kakak, ada apa ini? langit-langit di kamar jatuh menimpa saya. Sakit sekali, Kak. Gak mungkin, ini rumah baru. Kak Jiayo, kamu gak tanyaku gimana? Aku baik-baik saja. Itu kamar tamu. Gak bisa ditinggali lagi. Yang penting kamu gak apa-apa. Kakak. Kamarku gak ada tempat lagi. Boleh gak tidur di antara kalian? Boleh gak tidur di antara kalian? Kamu. Ah Huai, jangan main-main. Kakak. Bahkan kamu juga tidak mau aku? Ya, benar, aku bukan adik kandungmu. Sekarang kamu punya tunangan, jadi tidak memperhatikanku lagi. Maaf ya kakak, ahai yang tidak tahu diri. Malam ini, aku tetap akan menginap di bawah jembatan. Maaf mengganggu kalian. Hei, tunggu. Jangan pegang dengan tangan kotor. Begitu baru benar, orang yang tidur di sebelah kakak. Seharusnya aku. Kakak, Kamu cepat atau lambat akan jadi milikku. Tidur ini lumayan. Seperti habis dipukul seseorang. jangan-jangan itu Ah Huai. Barang yang mengganggu. Kalau dia tidak pergi, aku dan Sia-Sia tidak bisa lanjut. Kakak. Jiasing melihatku dengan tatapan tajam. Apakah dia membenciku? Tidak apa-apa.
Meski aku terluka, aku tetap bisa pergi kerja. Bagaimana mungkin? Tinggallah di sini sampai kau lebih baik. Keluarlah bersamaku. Kak Ai, Duduklah. ada apa? Apa yang diinginkan? Saya telah mengatur tempat. Dan tadi malam, apakah Anda melakukan itu ke wajah Jiasing? Kakak. Anda muak dengan saya? Bagaimana bisa bosan denganmu? Aku cuma merasa. Kalau kecil kamu nggak suka Kak Jiasing, nggak apa-apa. Kenapa sudah besar masih musuh? Rebut kakak dariku, kalau bukan musuh apa lagi? Kak Jiasing dan Yuanxia sudah bertenangan. Dia nggak pantas. Nggak mungkin. Hanya tunangan, bukan menikah. Kita lihat saja nanti. Kak Jiasing, aku lagi nggak mood. Kamu bisa keluar dan temani aku? Iya, di tempat biasa. Kak Jiasing. Aku tahu. Kamu pasti datang menemani aku, kan? Noni. Kamu juga datang. Kenapa? Aku tidak bisa datang? Ayo pergi. Obat ini akan membuat orang jadi gila setelah diminum. Yuanxia hari ini. Aku pasti akan membuatmu hancur. Nona Yu, senang bertemu. Minum satu. Dia membuat kakakku minum alkohol yang kuat ini. Kamu tidak menghentikannya? Dan kamu juga. Kakakku punya masalah pencernaan. Kamu ini ingin nyawanya. Maaf, Sia-sia. Itu kelalaianku. Kalau peduli, seharusnya menghentikan. Apa gunanya berpura-pura? Ah, Huai. Ahwai benar. Gelas ini akan kuminum. Kak Jiasing. Jiasing. Jangan halangi aku. Aku mau lepas. Aku mau lepas. Ada apa ini? Ji dulu minum juga nggak beginilah. Padahal hari ini cuma minum sedikit. Ini ada masalah sama minumannya. Jangan urusin aku. Jiasing. Apa ini ulahmu? Kak, kamu curiga padaku? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang punya dendam besar pada Jiasing? Kali ini benar-benar bukan aku. Harus sedikit lebih patuh. Kenapa kamu bandel? Masalah membesar, pertunangan batal, keluarga Yu selesai, dan tidak boleh. Tidak bisa biarkan Ahwai tahu dia diawasi. Saya mengandalkan pernikahan dengan melindunginya. Kalau tidak ada ya tidak ada. Apa kamu begitu suka Ji Jiasing?
Apa kamu begitu mencintainya? Apa yang ada di pikiranmu? Pikiran buruk. Apa yang ada di pikiranmu? Pikiran buruk. Benar. Saya bukan orang yang baik. Aku hanya menyukaimu. Kita tumbuh bersama, hubungan kita 100 kali lebih baik daripada hubunganmu dan Ji Jiasing. 100 kali lebih baik dari Anda dan Ji Jiasing. Apa kau gila? Aku tidak gila. Kakak. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Kakak. Hentikan. Semua orang ada di luar. Kau pasti gak mau semua orang tahu. Kau mengkhianati tunanganmu. Dan berciuman dengan adikmu sendiri kan? Aku kakakmu, bagaimana bisa kau begitu padaku? Kenapa tidak? Aku gak pernah mau jadi adikmu. Kakak. Aku sudah lama ingin melakukan ini. Sebaiknya kau tenang saja. Bagaimanapun juga. Aku juga tidak ingin mereka mendengar suaramu. Kakak. Tanganmu begitu lembut. Tidakkah kau ingin memukulku? Ayo, lewat sini. Ayo. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kakak. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Kenapa kau tidak bisa melihat aku menyukaimu? Kamu hanya memikirkan Ji Jiasing. Oh tidak, Ji lari. Ji, celanamu belum dipakai. Mereka semua sudah pergi. Kakak harus pulang bersamaku. Yi Huai, cepat turunkan aku. Kakak begitu wangi. Membuat orang ingin mengganggu. Kamu gila ya? Aku kakakmu. Kakak lupa, aku dan keluarga Yu tidak punya hubungan darah sedikit pun. Kakak. Malam ini, kamu akan menjadi milikku. Aku benci kamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kakak. Apakah kamu membenciku seperti ini? Orang yang bernama Ji itu tidak mencintaimu. Hanya aku. Yang paling mencintaimu. Aku lebih suka tidak memilikimu sebagai saudara. Dalam waktu 1 bulan, Anda akan memutuskan semua hubungan dengan Ji Jiasing. Jika tidak, tidak akan lembut lagi. Kakak. Kakak. Lepaskan aku. Sudah jelas? Apa kau benar-benar ingin bersikap kejam padaku? Kau tak ingin keluarga Ke tahu kalau hubungan kita sudah seperti ini, kan? Pertunangan Anda sudah berakhir. Apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin berada di sisi adikku.
Kau boleh tinggal, tapi jika mencoba lain, aku tidak akan lunak lagi. Aku tidak akan menjadi lembut. Kakak yang aku besarkan. Mengapa menjadi seperti ini? Kapan tepatnya dia? Kapan dia mendapatkan ide-ide ini? Kak Jiayo, Di rumah bisa main trik, maklum, tapi kasih obat buat mempermalukanku di luar. Bukan aku yang lakukan. Kak Jiayo. Jangan-jangan karena aku rebut kakakmu darimu. Kau jadi. Semua laki-laki, kenapa kau pura-pura di sini? Hari ini bagaimanapun juga, keluarga Ji tak terima kamu lagi. Kak Jiayo. Kamu mau usir aku? Bukan, kakak. Kamu juga mau usir aku. Sia-sia, biarkan dia pergi. Kakak, tahu aku tidak ada tempat untuk tinggal. Kakak, kalau tidak menampungku, aku akan bilang tunanganmu. Bagaimana bibirmu bengkak gara-gara aku cium? Yi Huai hanya sedikit keras kepala. Dia tidak punya niat buruk. Dia tidak akan meracunimu. Selain dia siapa lagi yang mungkin Shisha? Jangan terpesona oleh akalnya. Kak Jiahang, biarkan dia tinggal. Aku akan mengajarinya dengan baik. Aku lelah. Aku pulang dulu. Kalau ada lain kali, dia harus pergi. Kakak, aku tahu kamu tidak tega padaku. Kamu gila, lepaskan aku. Kamu tidak perlu keras kepala. Ingat kata-kataku, aku hanya beri kamu 1 bulan. Kakak, cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Yi Huai, Berani-beraninya kamu merusak rencanaku. Gimana bisa membiarkan Jiasing minum cangkir itu? Tidak, tidak masuk. Jiasing hanya bisa jadi milikku. Besok ulang tahun Kak Jiasing. Bantu aku buat sesuatu. Jiasing, ulang tahunmu hari ini. Kami pergi. Sia-sia, Tahun ini kita nggak keluar, kita rayakan di rumah aja. sia-sia. Sudah lama aku nggak makan kue buatanmu. Baiklah. Tapi, tentang masalah Yi Huai, Pak Jia, jangan marah padanya. Demi sia kami. Aku akan maafkan dia. Dia sudah tidak muda lagi. Kamu punya kenalan gadis seusianya? Kenalkan dia. Gadis, Biar aku pikirkan. Siapa yang minta aku kenalkan gadis? Apa? Begitu tak sabar kamu ingin buang aku? Kakak, kamu tahu perasaanku. Tenanglah. Benar-benar manis. Persahabatan kita sudah lebih 10 tahun. Belum pernah lihat kakak buatkan kue untukku. Hari ulang tahun Kak Jiasing. Jangan bikin Cepat keluar. Kakak. Mau dikenalkan sama gadis mana sama si Ji? Menurutku kakak sudah cukup bagus.
jangan bercanda. Ini untuk kebaikanmu. Aku akan menyambut tamu, jangan datang. Siapa itu Ji Jiasing? Mana pantas makan kue buatan kakakku? Selamat ulang tahun, Kak Jiasing. Nona Yu, terima kasih atas usaha Anda. Kak, di hari ulang tahunku, aku juga ingin makan kue buatanmu. Dan harus disuapi langsung olehnya. Kalian makan dulu. Di dapur masih ada daging yang dimasak. Aku bantu kakak. Kak Jiasing, aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Kak, manis sekali. Lebih manis dari kue hari ini. Kakak, baik-baik ya. Ayo, biar aku cicipi lebih banyak. Lepaskan aku, kalau kamu keluar mereka bisa menemukanmu. Sia-sia. Apa yang dilakukan? Perlu bantuan. Kakak, lebih aktif dong. Kalau tidak, aku panggil orang masuk. Sia-sia. Barusan panggil, kenapa nggak jawab? Aku tidak mendengarmu. Hanya membuat sesuatu. Ayo kita pergi makan. Mi. Jiasing melakukan ini untuk dia bahkan tidak melihat apa gunanya, tapi segera Akan menjadi milikku segera. tidur dengan adik sendiri. Saat masalah semakin besar, tunangan pasti batal. Hari ini ulang tahun Kak Jiasing, kita minum sedikit yuk. Kak Jiasing selamat ulang tahun. Kenapa bibirmu bengkak? Oh, aku tidak sengaja menggigitnya. Tidak apa-apa. Aku akan ganti pakaian. Aku pergi ke kamar mandi. Kakak, Aku merasa panas banget. Kakak,
Aku kepanasan. Kamu gila? Mereka semua ada di luar. Kakak, aku merasa Jangan. Berhenti. kamu tidak boleh begini. Tunangan Ji Jiasing. Aku sudah bertunangan. Tunangan. Dia bahkan tidak bisa membelamu. Kamu masih mau jadi tunangannya? Kakak. Apa salah aku? Kenapa kamu suka dia? Kita cuma bisa jadi kakak adik. Keluar. Cepat keluar. Kakak. Aku suka banget sama kamu. Tidak. Tidak boleh. Tapi tubuh kakak sudah lemas. Jelas sedang bersemangat. Tidak bisa. Tidak bisa di sini. Pertunangan tidak boleh dibatalkan, kakak. Semakin kamu melawan, semakin aku menginginkanmu. Yi Huai. Ayah, kumohon tolong selamatkan Yizhun. Dia masih muda, tidak sengaja memusuhi keluarga Chen. Tindakan Chen Ting ekstrim, caranya juga tidak bersih. Ayah, kalau kamu tidak menolongnya, dia akan mati. Ayah. Sia-sia. Kamu tahu betul keluarga Chen tidak bisa kita hadapi. Namun, untuk menyelamatkan Yi Huai, Masih ada cara. Katakan, selama bisa selamatkan Yi, aku siap lakukan apapun. Di lingkaran bisnis Beijing, keluarga Ji paling menonjol. Selama kamu jadi Nyonya Ji, tidak ada yang akan berani meremehkan keluarga Yu. Termasuk Yi Huai dan Yi Jun. Perjanjian tidak boleh dibatalkan. Bagaimana aku bisa melindungimu? Tampaknya obatnya sudah bekerja. Kak Jiasing, kenapa Nona Yu ganti pakaian selama ini? Tadi aku melihat Yi Huai sepertinya juga masuk. Pakai mereka. Jangan bicara, Xianxia bukan orang seperti itu. Tentu saja aku percaya Nona Yu, tapi adiknya itu. Kak Jiasing. Kau bilang, apakah mereka benar-benar saudara kandung? Ada apa, Kak Jiasing? Kak Jiasing melihatmu sudah lama tidak keluar, jadi sedikit khawatir, makanya datang lihat. Yi Huai di mana? Saya jelas melihat dia masak. Mungkin Li salah lihat. Di kamar ini hanya ada sendiri. Ah Huai, bagaimana bisa di kamar saya? Tidak mungkin, saya jelas melihatnya. Nona Yu, kakimu kenapa? Tidak apa, Xiaxia. Hanya mengganti pakaian, kenapa terasa panas? Ketika masuk kamar tadi, sudah merasa kurang enak badan. Aku bantu kamu beristirahat. Orang lisik tangga saja. Tidak ada yang bisa. Merebut Jiasing dariku. Aku akan ambil obat. Tuan muda, jika tidak kembali. Tuan besar akan mencarimu sendiri. masih tersisa 1 minggu. Kakak. Tersisa 1 minggu lagi dari waktu 1 bulan, semoga kamu tidak mengecewakanku.
Sudah lebih baik? Iya, Sia-sia, aku sudah memberitahu keluarga. Besok pagi kita pergi sembahyang ke leluhur. Setelah itu, sesuai dengan peraturan keluarga Ji, kamu resmi jadi menantu Ji. apa yang aku pikirkan ini? Keluarga Ji bersedia memenuhi perjanjian nikah. Itu sudah sangat baik. Oke, Kakak sedang sakit, mungkin tidak cocok untuk ikut sembahyang ke leluhur? tidak masalah. Aku ingin cepat menikah dengan Kak Ji. Hidup bahagia. Ihwai. Besok sembahyang leluhur, kamu tidak usah ikut. Bagaimanapun, dia Aku nggak tenang kalau kakak pergi sendirian. Kakak pergi sendirian. Aku nggak tenang. Aku dan Yi Huai. Nggak bisa terus begini. Kalau aku menikah sama Jiasing, bisa putus dengan dia kan? Aku bisa pergi sendiri. Ada benarnya kata Jiasing, upacara nenek moyang keluarga Ji, kamu nggak cocok ikut. Selain itu, setelah upacara, kita juga harus urus persiapan pernikahan. Huai Kessel. Kamu harus mengerti lagi. Jangan membuat kakakmu khawatir, kita akan segera menikah. Setelah menikah, nggak bisa jaga kamu seperti ini. Kak, kamu nggak sabar banget. Ingin melepaskan aku? Gitu deh. Jangan salahkan aku kalau nggak kasih kamu waktu. Sia-sia datang pas banget. Baju buat upacara hari ini sudah siap. Segera pakai ya. Rencanakan pernikahan di hotel di Hao. Gimana? Rencanakan apa? Pertunanganmu dengan keluarga Yu diatur lama. Waktu itu, kedua keluarga setara. Tentu saja ibu nggak menolak, tapi sekarang keluarga Yu sudah merosot, nggak layak untuk keluarga Ji kita. Aku dan Sia-sia sudah bertunangan. Kalau dibatalkan, harga diri keluarga Ji? Hanya karena khawatir merusak nama baik keluarga Ji, aku setuju pertunanganmu. Namun, menikah dengan Yuenxia juga ada keuntungannya. Nanti aku akan cari cara untuk menunda pernikahan kalian. Jangan sampai. Buat masalah ya. MA, aku dan Sia-sia akan menikah, jangan persulit dia. Sudah siap ganti baju. Shasha kita memang cantik. Sudah waktunya. Ayo kita pergi ke ruang kemuliaan, semua sudah menunggu. Jika ingin masuk keluarga Ji, kamu harus ikuti aturan keluarga Ji. Hanya dengan berlutut beberapa kali. Mana bisa semudah itu masuk keluarga Ji? Sia-sia. Bibi juga demi kebaikanmu, mendapatkan restu leluhur, kemudian bisa memperkuat keberuntungan keluarga Ji kita. Bu, Bagaimana caranya? Mendapatkan restu leluhur? Keluarga Ji adalah keluarga terhormat. Aturannya, tentu lebih banyak dari keluargamu yang kecil. Jika kamu ingin menikah dengan Jiasing, kamu harus mengikuti aturan. Pertama, keluarga Yu terpuruk, penuh energi negatif, harus melangkahi api untuk menyingkirkan nasib buruk, agar tidak mempengaruhi keberuntungan keluarga Ji. Sia-sia, anggaplah demi aku, bersabarlah. Paman-paman itu sudah tua dan keras kepala. Aku tidak suka begini. Kedua-kedua menghormat 3 kali dan 9 sujud kepada altar. Bertahanlah, setelah itu kau bagian keluarga Ji. Keamanan Yi Huai, pertunangan, keluarga. Yu Wenxia. Sekarang tidak peduli apapun, kau tak punya pilihan. Baik. Aku sujud. Paman besar, ini zaman apa? Kamu diam saja, ini adalah ujian untuknya, jika dia tidak bisa. Jangan harap bisa masuk keluarga Ji, berlutut. Kalau kamu masih anggap aku sebagai ibumu, berdirilah dengan baik.
Maafkan aku, Sia-sia. Aku tidak bisa melanggar aturan keluarga Ji. Sudah bisa sekarang? Mempunyai ketulusan, tetapi masih belum cukup. Aku sudah mencari tahu nasibmu, tidak cocok dengan keberuntungan keluarga Ji, asalkan kamu bisa menerima. Hukum cambuk keluarga Ji. Kak Jiasing, jangan. Bibi Ji, hukum keluarga itu kebiasaan kuno. Sia-sia, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang melaluinya seperti ini. Sia-sia. Toh kamu sudah berlutut. Nanti aku akan baik padamu. Tidak. Ini jelas-jelas pembodohan, hukuman. Kalau tidak ikut hukum keluarga, jangan harap bisa menikah dengan Jiasing. Pak, kok Anda datang? Saya datang untuk melihat masalah yang kamu akan sebabkan pada keluarga you. Saya. Demi keluarga you. Menderita demi keluarga, masalah kecil. Kalau kamu tidak bisa jadi menantu keluarga Ji, bukan hanya keluarga you yang hancur. Yihai juga bisa disiksa oleh Tuan Chen sampai mati. Hari ini, apapun yang terjadi, kamu harus mendapatkan pengakuan dari keluarga you. Putri saya ini, dari kecil sudah manja dengan saya. Silakan buat aturan apa saja. Pak, demi keluarga Yu, Anda bahkan tidak bersedia melindungi saya sedikit pun? Anda bisa lanjutkan. Tenang saja. Dia pasti tidak berani mengatakan tidak. Memang pengajaran dari Pak Yu sangat berpengaruh. Berapa lama lagi? Keluarga Ji percaya Feng Shui, pilih tempat bagus di gunung, tapi peta tidak bisa menemukan. Jangan khawatir, saya akan segera. Berhenti. Kakak. Tunggu aku. Anda sangat tidak beruntung. Anda bahkan tidak bisa mengambil cambuk. Rotan keluarga Ke terbuat dari baja, apalagi manusia. Bahkan seekor sapi tidak bisa bangun dari pemukulan seperti ini. Ai, Apa kamu tidak takut melumpuhkan calon menantu perempuanmu? jangan khawatir, tidak ada yang bertahan dari 5 keluarga Ke. Saat menarik diri dari pernikahan, kita akan memilih. Maka keluarga Ke akan memiliki reputasi yang baik. Jika dia tidak tahan dengan 5 cambukan, dia harus mencari orang lain. Hentikan. Siapa yang berani menyentuhnya? Antikan, antikan. Aku akan melihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak. Aku akan membawamu pergi. Tidak, aku tidak bisa. Yi Huai, lepaskan aku. Yihuai, jangan merusak kesenangan adikmu. Kau menyiksanya. Apa gunanya itu? Jika kamu mengatakannya, aku akan membawamu pergi. Ini adalah aturan keluarga Ji. Menikah dengan kakak Jiasing. Aku rela menanggungnya. Meski dia memperlakukanmu seperti ini, kamu tetap ingin menikah dengannya. Jika tidak menikahi Ji Jiasing, bagaimana bisa melindungimu? Kakak. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Yu, urusanku tidak usah kamu campuri. Kamu bilang mencintainya, tapi membiarkannya dihina di rumah Ji, penuh luka di tubuh. Kenapa tidak melindunginya? Aku melakukan ini demi, jika menikah dengan keluarga Ji, dia akan hidup berkecukupan. Legit pula. Ini aturan keluarga Ji, aku tidak bisa apa-apa. Sudahlah, tidak usah bicara lagi. Lanjutkan saja.
Kalau aku tidak bisa mengubah keputusanmu, biarlah aku yang menanggung aturan bodoh ini. Yi Huai, ini bukan urusanmu, cepat pergi. Jangan takut. Aku rela gantikan kamu. Dia tidak bisa melindungi kamu, tapi aku bisa. Gantikan? Kalo Diatidak Sandiri Manjalani Ukuman ini, Jangan Arab Mazuk ke Keluargaji. Yi Huai, cepat minggir. Kakak. Aku tidak akan biarkan kamu menderita sedikit pun. Selama aku ada di sini. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti kakakku. Saya bisa menggantikan. Hukuman. 3 kali lipat. Yi Hua, jangan. Karena kakakku bersikeras ingin menikah ke keluarga Anda, biarkan aku menggantikan hukuman 15 cambuk ini. Yi Hua, kumohon jangan. Berhenti, aku tidak akan menikah. Kembali. Siapa izinkan membatalkan pernikahan? Bukankah bilang akan mengganti hukuman? Lakukanlah. Jangan. Apa artinya sedikit rasa sakit saat kau sangat menyakitiku? Sebaiknya kau memukulku lebih keras. Saat rencanaku terwujud. Kakak akan menjadi milikku. Kenapa kau begitu bodoh? Aku ingin melindungimu, tapi kau terluka karena aku. Aku tidak menyadari bahwa itu. Kurasa aku harus memikirkan hal lain. Beritahu supir untuk menyiapkan mobil. Aku akan ke rumah Kay untuk mencari kakak Jiasing. Nona, Anda lupa kalau hari ini Tuan Ji membawa calon istrinya ke rumah lama untuk sembahyang. Sekarang mungkin sudah selesai. Tuan Li menyuruh saya untuk Tuan Ji akan menikahi Yuanxia. Anda juga harus mengubah pandangan. Aku sudah menyukai Kak Jiasing selama bertahun-tahun. Tidak mungkin menyerah begitu saja. Keluarga Yu sudah bangkrut. Yuanxia sama sekali tidak pantas untuk Kak Jiasing. Apa yang Li Nuo inginkan, dari kecil hingga besar, tidak pernah gagal. Karena pernikahan ini tidak bisa dihentikan. Jangan salahkan saya jika saya gunakan trik. Saya lihat Yuanxia itu sangat gigih. Nekat menikahimu. Shasha Mimang Mensenteku. Dia setuju bertunangan denganmu, karena dia tertarik dengan kekuatan keluarga. Lihat saja hubungan dia dengan Yi Huai itu tidak jelas, padahal hanya kena beberapa pukulan, lihat bagaimana dia menyayangi. Bahkan saya sebagai calon ibu mertua tidak dihiraukan. Mereka hanya saudara, tidak mungkin ada apa-apa, justru kamu yang hari ini terlalu menyulitkan sia-sia. Saya melakukan ini demi kebaikanmu. Karena dia telah pinjam kekuatan keluarga Ji kita. Aku nggak bisa cuma-cuma biarin dia enak-enakan. Ibu mau bilang, ibu ada kerjasama. Apa? Ke keluarga Chen untuk diskusi kerjasama. Kamu tahu masalah keluarga Yu dan Chen. Sia-sia dengarkan ibu. Sekarang istri keluarga Ji, Pak Chen nggak bikin susah kamu. Suruh kamu urus bisnis supaya kamu lebih alami masuk ke keluarga Ji. Kemarin di ruang sembahyang kena hinaan. Yi Huai masih di rumah sakit. Belum cukup. Sia-sia, bisakah kamu mempertimbangkan untukku? Ibuku sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan ini. Aku sekarang serba salah, dan kamu hanya peduli pada Yi Huai. Aku bantu keluarga Yu selesaikan masalah keuangan. Kamu tidak bisa membantuku? Baik. Aku pergi. Ini adalah kompromi terakhir mengenai pernikahan ini. Anggap ini sebagai transaksi terakhir di antara kita.
Yuwenxia, wanita cantik dingin ini. Tiba-tiba berani setuju datang dari keluarga Ji untuk bekerja sama denganku. Minuman datang, Pak Chen, minuman datang. Nyonya Tua Ji meminta menangani Yuwenxia, untuk kemudian menjalin kerjasama jangka panjang. Kesempatan bagus yang menguntungkan kedua belah pihak seperti ini. Mana mungkin aku sia-siakan? Yuwenxia. Tinggal tunggu kau masuk jebakanku sendiri. Kenapa kamu datang? Lukamu belum sembuh. Kakak begitu peduli padaku. Masih bilang tidak mencintaiku? Aku ada urusan lain. Keluarga memperlakukan kamu seperti itu, masih ingin berbisnis dengan centing yang brengsek. Kamu tahu itu jebakan, kenapa tetap pergi? Itu bukan urusanmu. Kamu sangat suka Ji Jiaxing? Suka sampai abaikan dirimu sendiri. Kamu tidak takut pada centing yang brengsek itu? Lukamu belum sembuh. Jangan emosi. Aku tahu batas, tidak akan ada masalah. Kalau kemarin aku tidak datang, mereka sudah membunuhmu. Ihwai. Pergi cari Siksi lagi, ya. Aku peringatkan kamu jangan ganggu urusannya. Kalau perjanjian dibatalkan, keluarga Yu kehilangan dukungan dana keluarga Ji, semuanya akan hancur. Kau lakukan semua ini demi bisnis keluarga Yu? Itu bukan urusanmu. Kalau keluarga Yu ada masalah, bilang padaku. Aku bisa bantu kamu. Diusir dari keluarga Yu, bagaimana bantu diri sendiri? Bisa lakukan apa? Sebenarnya aku. Baiklah. Ini semua atas kemauanku sendiri. Aku akan menikah. Kita sebaiknya jarang bertemu nantinya. Aku bisa memberimu uang, tapi jangan menemui centing. Yi Huai, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jangan takut. Masalah keluarga Yu. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Kakak hanya perlu menyenangkan aku. Juga bisa mendapatkan akhir yang diinginkan. Haha. Tidak heran kau adalah putri baikku. Keluarga Ji sudah memberi dana tadi malam. Keluarga Yu kita terselamatkan. Haha. Tapi tadi malam aku tidak menemui centing. Pasti itu ujian dari keluarga Ji untukmu. Baik pergi atau tidak, mereka akan membantu keluarga Yu. Kak Hang begitu baik kepadamu. Kamu harus baik-baik dengan dia di masa depan. Aku akan. Tuan muda. Sesuai permintaan. Mengirim 20 juta ke akun keluarganya Yu. Aku akan menemui kakak sekarang. Agar dia tahu. Aku tidak kalah dengan Ji Jiahang. Sedikit pun. Kamu kemana malam? Seperti tidak takut. Berani membatalkan janji dengan Pak Chen. Bibi, tadi malam ada kejadian tak terduga. Dana yang Anda kirimkan ke keluarga Yu sudah diterima. Tahu Anda ingin menguji saya. Orang bodoh kirim dana ke keluarga Yu, saya ambil pujian ITU. Dana APA. Syasya. Kalau kamu ngerti niat baik Bibi, sudah cukup. Keluarga Ji dan Yu adalah teman baik. Uang sedikit itu, kami tentu bisa bantu. Tapi keluarga Ji kita tidak menikahi istri yang tidak berguna. Maksud Anda? Malam tadi, CEO Chen menunggumu lama. kalau hari ini kamu tidak pergi,
Kerjasama bisa batal. Kerugiannya keluarga Ji tidak bisa kamu tanggung. Tante. Tapi masalah antara keluarga Yu dan Chen tidaklah kecil. Bibi. Liburan keluarga Yu Chen cukup besar. Pergi, sulit dibicarakan baik. 20 juta itu, aku bisa buat surat utang dan kembalikan perlahan-lahan. Kamu kembalikan? Bagaimana kembalikan? Hal kecil ini saja tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Masih ingin jadi menantuku? Tapi, Sudahlah, kalau sia-sia tidak mau pergi, tidak usah. aku lihat kamu ini. Punya istri, lupa ibu. Dia nggak mau pergi ya nggak usah pergi. Kerjasama dengan keluarga Ji gimana? Baiklah. Kesalahan saya kepada Ji. Bukankah hanya bicara kerjasama? Saya pergi. Apa saya punya pilihan lain? Jangan khawatir. Buat Bos Kesselchen Senang, keluarga Ji tidak akan saya siakan kamu. Bu, Kenapa menyusahkan hia-hia? Sebab tidak cocok untukmu, ibu lakukan demi kebaikanmu. Selama dia malam ini pergi bertemu dengan Direktur Chen. Mulai, dia akan jadi orang murahan, tidak akan bisa masuk rumah keluarga Ji lagi. Orang murahan apaan? Dia kan pergi untuk urusan bisnis. Kamu maksudnya? Bu, kamu akan mencelakai Sisia. Kalian saya bermahal. Datang sebagai ahli. Saya butuh kalian. Untuk menculik seseorang. Nona besar. Tuan Ji dan Yu Wenxia pergi ke klub malam. Ayo berangkat. Hei, cantik. Aku sudah menunggu sehari semalam. Ingin bicara bisnis dengan Nona Yu, kenapa sulit sekali? Pak Chen, saya datang untuk kerjasama keluarga Ji dan Chen. Urusan kerja nanti saja. Kita sudah lama tak bertemu. Apa kita harus minum dulu? Maaf, saya tidak minum alkohol. Maaf, tidak minum alkohol. Berarti kita batal bicara bisnis kan? Tapi, kalau bisnis ini tidak berhasil, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa. Nyonya muda keluarga Ji. Tuan muda, Nona Yu yang kami pantau, pergi ke klub malam bertemu dengan tuan muda keluarga Chen. Kenapa tidak mau dengar? Kenapa harus diatur oleh keluarga Ji? Sudah lakukan banyak untukmu. Kenapa kamu tidak mau balik menengokku? Sudah dengar belum? Putri sulung keluarga Yu mendekati Chen. Sebelumnya, pertunangan dengan keluarga Ji demi anak angkat keluarga Yu. Sekarang demi apa lagi? Benar sekali. Menurutku Yuwensia juga bodoh. Demi adik yang Merendahkan diri. dengar-dengar beberapa hari, Ikut ritual leluhur. dia masih harus menanggung penghinaan. Gak tahu anak angkat keluarga Yu itu hebatnya apa? Demi aku. Kakak lakukan ini demi aku. Dia demi aku. Nona Yu tetap tidak minum. Apaitikad kerjasama curant. Pak Chen. Dulu keluarga Yu salah. Aku mau minta maaf. Aku ingin bekerja. Maafkan saya. Kau sok suci. Bisa minum ya minum. Gak bisa minum ya pergi. Harap jaga sikap. Saya mewakili keluarga Ji membahas kerja, bukan untuk menemani minum. Tidak mau minum. Bagaimana kalau aku Datang menemanimu minum. Kamu masih seperti dulu. Tertipu tapi tidak menyadarinya. Hentikan. Linwo, apa yang kamu lakukan?
Jia Singge. Jangan harap kamu bisa menyelamatkan Yuwensia. Karena cepat atau lambat, kamu akan jadi milikku. Kamu. Benar-benar baik. Mulai hari ini, kamu hanya milikku. Yuwensia, ini semua salahmu sendiri. Sudah datang ke pintuku, jangan pura-pura. Layani aku dengan baik. Aku janji takkan ganggu Yi Huai. Jangan mendekat. Tak jahang takkan bayar kamu. Biar aku puas dulu, baru kita bicara. Jalang, beraninya kau memukulku? Beraninya kau menyentuh adikku? Harga. Kakak. Yue, Beraninya Komemukulku? Aku akan menghajarmu. Aku akan membunuhmu. Yi Huai. Anda tidak mampu menyinggung keluarga Chen. Pergi. Bisa mengatasinya. Kakak. Setiap kali kamu melindungi aku. Kali ini, giliranku melindungimu. Ai Greco. Iua, Berani Camu Pukulaku. Iua, Berani Camu Pukulaku. Tangan satunya juga harus dihancurkan. Keluarga ini satu koloni ular dan tikus. Memaksamu dan Centing untuk berbisnis, tidak ada seorang pun di rumah. Apakah kita sedang menunggu kerjasama ini? Atau menunggu kamu jadi bahan tertawaan? Seharusnya tidak melakukan itu. Tidak melakukannya hari ini. Si bajingan Centing itu akan. Kakak. Kenapa kamu selalu tidak mau percaya padaku? Dulu kamu menyinggung keluarga Chen, aku melindungimu. Kau melumpuhkan tangannya. Dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Ambil uangnya dan bersembunyilah. Aku khawatir sesuatu terjadi. Itu sebabnya menikah dengan Ji Jiasing. Untuk melindungi saya, kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak mencintai Ke sama sekali. Kau mencintaiku, kan? Pesan tiket pesawat pergi sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu terlibat lagi. Adikku kurang percaya padaku. Centing tidak berarti apa-apa bagiku. Seperti semut. Baiklah. Kalau tak mau ke luar negeri, bersembunyilah baik. Centing cari masalah denganmu akhir-akhir ini. Jangan buat aku khawatir. Aku memang harus pergi. Harus mewarisi identitas.
Tidak lagi membiarkanmu menderita, ini salahku. Semua ini salahku kakak. Masalah dulu belum selesai. Membuatmu selalu Aku dikejar-kejar. mengorbankan segalanya demi aku. Asalkan Chen bersedia membantu keluarga Yu. Aku bisa setuju dengan syarat apapun. Aku dengar Yuensia adalah gadis cantik dingin. Diam berarti setuju. Kirim orang ke Dihao jam 8 malam ini. Kontrak sudah ditandatangani pagi tadi. Minuman ini enak. Tuan Yu memintaku untuk datang. Oke. Bawa aku ke Yumenha. Beraninya kau menggerta adikku? Aku akan membunuhmu. Ayo pergi. Kakak. Aku bersumpah. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Bersiaplah untuk konferensi pers. Aku janji sama ayah. Aku janji sama ayah. Sekarang pulang. Kakak. Tunggu aku. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Aku suruh kamu bicara bisnis sama Pak Chen. Tapi lihatlah, adikmu yang sialan itu malah membuat Pak Chen patah tangan. Keluarga Cikira, kenapa menikahi kamu yang menuntut? Tante, Pak Chen mulai duluan. Kemana Jia Xing pergi? Kenapa telepon tidak diangkat? Kak Jiasing tidak pulang semalam. Apa? Jiaxing diculik. Kamu. Pasti kamu. Kalau bukan karena kamu, Jiasing mana mungkin diculik? Maaf. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Sekarang bicara apa gunanya? Sekarang cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan Jiasing kita. Kalau terjadi sesuatu, aku tidak akan juga tidak memaafkan keluargamu. Nyonya Ji. Kalian harus memberi penjelasan tentang tanganku ini. Memang ini adalah kesalahan kami. Keluarga Ji merasa bersalah. Apapun permintaanmu, sampaikan saja. Asal bisa menyelamatkan Jising kami. Jangan bicara sembarangan, nenek tua. Aku tidak tertarik pada Jising keluarga kalian. Jangan bicara sembarangan, nenek tua. Aku tidak tertarik pada Jising keluarga kalian. Tidak mau mengakuinya. Kasihan Jisingku yang harus menderita. Kamu benar-benar ngomong begitu. Nonayu. Katakan di mana anak nakalitu. Aku akan memotongnya beberapa bagian. Itu saja. Aku akan menghapusnya. Akulah penyebabnya. Aku bersedia bertanggung jawab penuh. Anda ingin menutupi untuknya? Baiklah. Apakah keluarga Yita? Terpencil dari dunia luar. Menguasai sepra harta milik keluarga I. Betul. Aku dapat kabar. Tuan Tua Yi menemukan cucunya yang hilang. Rancana menyerahkan seluruh warisan. Aku hanya ingin keberuntungan. Kirim keranjang Tuan Yi muda. Biar urusan ini selesai begitu saja.
bisa mendekati Bos Xiaoyi. Itu keberuntungannya. Ini aku setujui untuknya. Tan, Tunangannya Kak Jiasing. Bagaimana bisa setuju? kau wanita jalang. Jika bukan karena kau, bagaimana bisa Jiasing sampai sekarang hilang? Bisa melayani Bos Xiaoyi, itu untung buatmu. Kalau kau tidak tahu terima kasih, aku tidak akan... Cukup. Jangan rusak wajahnya. Ayo mulai. Ingat. Menyakiti aku. Biayanya berlipat ganda. Tidak ada yang pernah membuatku seburuk ini. Tunggu aku pinjam kamu untuk mendekati keluarga Yi dan menemukan Yi Huai. Aku akan membuatnya di hadapanmu. Terpotong 1000 kali. Tuan Muda Yi akan ke ruang pertemuan untuk rapat. Ambil pakaiannya dan obat dia. Perlakukan dia dengan baik. Ayo gerak. Bos Chen dan bos kecil Yi datang ke sini. Berhenti. Ikut aku menyambut bos kecil Yi. Saat bos kecil Yi melihat ketulusanku, kerjasama kita ke depan tidak akan menjadi masalah. Selamat datang, bos kecil Yi. Anak tidak diinginkan sepertimu berani datang ke acara ini. Hari ini aku nggak punya waktu buat ribut sama kamu. Cepat pergi, jangan halangi jalan bos Yi. Camus Gila Berani Puculacu, Aku. Apa menculik kakakku? Aku. Siapa yang kasih kamu keberanian bicara sama bos kecil I kayak gitu? Yi Yue. Kamu adalah Tuan muda keluarga Yi yang terlantar di mana kamu bawa kakakku? Bilang. Mustahil. Kamu cuma anak angkat keluarga Yu yang tak diinginkan. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Kamu cuma anak angkat keluarga Yu yang tak diinginkan. Aku tidak percaya. Kalau kamu tidak mau bicara hari ini, kita akan mengurus semua masalah baru dan lama hari ini. Kamu tidak mungkin tuan muda keluarga Yi. Kalau tidak, kenapa? Bertahan di keluarga Yu? Kekayaan dan kemuliaan keluarga Yi tidak sebanding dengan satu jari kakakku bagiku. Tuan Muda. Tak perlu bersikap ramah. Selama kamu bilang satu kata, dia tak ada jalan keluar. Selesai. Semuanya selesai. Bos Chen. Apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan padaku dulu? Bos Chen. Apakah Anda ingat apa yang kau lakukan padaku saat itu? Memukuli saya sampai mati. Ayo. Jebak aku. Tn Chen, dia anak angkat dari keluarga Yu. Anak angkat? Dia mengejarku karena Yu Menha. Kan? Aku akan memberitahumu. Jangan sentuh adikku. Jangan sentuh adikku.
siapa kau memerintahku? Beraninya kau menjebakku? Aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku akan membuat hidupmu sengsara, dan adikmu. Aku akan menangkapnya. Pergi, pergi, pergi. Jeonggan, Jeonggan, Jeonggan. Senang tidak mendapatkannya. Kalau tidak, aku tidak akan biarkan kamu berdiri hidup di depanku. Bos Xiaoyi, maaf aku yang buta dan salah menilai. Aku akan beri semua harta milikku, tolong ampuni aku. Aku bersalah, aku pentamati. Aku pentamati, aku bersalah. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ingin menebus dosa, di mana kakak? Kakak baru saja. Dia baru saja ada di sini, baru saja di sini. Dia pasti meloncat dari atas, meloncat. Tidak tahu siapa sebenarnya Xiaoyi. Jiaxing hilang. Lagi-lagi aku menyinggung Chen Ting. Tak bisa kembali ke keluarga Ji. Bu. Ada apa? Kenapa banyak luka? Keluarga Ji menyakitimu? Bu. Aku nggak mau menikah ke keluarga Ji lagi. Kamu ngambek apa lagi sekarang? Kalau putus hubungan, bagaimana dengan bisnis keluarga Yu? Ayahmu benar, perempuan yang menikah pasti ada merasain sakit hati, dengar kata ibu. Besok pagi cepat kembali ke keluarga Ji. Bu. Bahkan ibu juga berpikir begitu? Kamu menikah ke keluarga Ji, cuma kena sedikit sakit hati. Ini bisa lindungi bisnis keluarga Yu agar awet, dan juga tetap bisa lindungi Yi Huai. Ini lebih baik untuk semua. Tapi, ayah, keluarga Ji memintaku menemani Chen Ting untuk kerjasama. Aku menikahkanmu dengan keluarga Ji bukan untuk bersenang-senang. Seorang anak perempuan yang menikah ibarat air yang tumpah. Sebaiknya kamu jarang kembali ke keluarga Yu. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ayah. Ibu. Apakah Anda juga berpikir begitu? Sekalipun aku sekarang tak punya tempat untuk pergi. Kamu pun enggan membiarkan aku pulang. Sekalipun aku sekarang tak punya tempat untuk pergi. Kamu pun enggan membiarkan aku pulang. Xia. Ibu juga tak bisa. Kalau keluarga Yu runtuh. Tak bisa melindungi kamu sepenuhnya. Kalau rumah ini tak bisa menampungku, maka aku pergi. Kamu mau kemana? Kembali ke keluarga Ji sekarang. Ji Jiaxing diculik. Ji keluarga selalu salahkan aku. Lalu menyuruhku bersama Chen Ting. Ayah, ibu. Apa kalian hanya melihat putri kalian diperlakukan seperti ini? Investasi 20 juta membuat keluarga Yu kita pulih. Dalam situasi ini, kita tidak boleh meninggalkan keluarga Ji. Dalam situasi ini, tidak boleh meninggalkan keluarga Ji. Ragi. Ji Jiaxing diculik. Apakah kamu tidak ada tanggung jawab sama sekali? Ayah. Kalau kamu benar-benar ingin meninggalkan keluarga Ji, jangan salahkan aku kalau menyesali Huai. Yi Huai punya banyak musuh. Kalau kamu pergi, hanya dia yang akan menanggung akibatnya. Saat itu, hidupnya atau matinya. Aku tidak bisa mengaturnya. Xia. Kamu berusaha demi Yi Huai. Kamu pasti tidak ingin dia ada masalah. Tidak. Kalau Yi Huai ada di sini, dia tidak akan tega melihatku mengalah sebanyak ini. Dia sendiri dalam kesulitan. Yi Huai.
Kali ini biar aku yang mendekatimu. Sepertinya ponsel jatuh waktu Centing menculik. Tapi sekarang, bagaimana aku hubungi Yi Huai? Yuanxia. Kamu pikir bisa kabur, ya? Aku sudah tahu semuanya. Centing sebenarnya tidak menculik putraku. Katakan, kamu bawa putraku kemana? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Bukan kamu. Adikmu, Yizun. Satu marga dengan Xiao Yi. Namun orangnya jauh berbeda. Bilang padaku. Beritahu aku. Di mana Yi Huai? Apakah Yi Huai impulsif menculik Ji Jiaxing? Tidak bisa, masalah tidak boleh terbongkar. Bibi G. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu. Anda tidak ingin memberitahu saya? Aku menemukan cara membuatmu bicara. Singkirkan itu. Lepaskan aku. Jika Jiaxing tidak kembali, Anda tidak akan bisa pergi. Aku tidak melakukan apa-apa untuk menculik Jiaxing. Bibi, lepaskan saya. Saya ikut mencarinya. Gunakan pengaruh keluarga Ji mencarinya. Kamu tetap di sini dengan tenang. Kalau ada sesuatu terjadi pada Jiaxing, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Bibi. 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 Kenapa kamu cari aku? Jangan buang waktu mencari kakak. Kakakmu yang bukan Seibu. Bagimu, apakah dia begitu penting? Tanpa dia, harta berlimpah berarti tidak ada bagiku. Sepertinya aku bisa mendapatkan Xiazun kembali. Sekaligus dapat menantu perempuan. Li Nua. Jangan bergerak, kalau bergerak nanti jelek. Jangan bercanda, Nono. Cepat lepaskan aku. Jiaxing, kan sudah kubilang jangan bergerak, aku tidak akan mengikatmu. Jadi kamu mau kembali menikahi Wenxia, wanita licik itu. Kalau kamu suka aku, kita bisa menjalin hubungan ambigu. Asal jangan sampai Siksi tahu. Ji Jiaxing, apa yang aku mau harus hanya milikku sendiri. Hanya. Jangan bercanda Nono, lepaskan aku dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tidak ada waktu untuk bercanda denganmu. Maaf, aku tidak tahu kamu begitu menyukaiku. Lepaskan aku dulu, aku bisa menikahimu. Maaf, aku tidak tahu kamu begitu menyukaiku. Lepaskan aku dulu, bisa menikahimu. Kek Jiaxing. Selama aku memegang erat kamu, kamu sepenuhnya jadi milikku seorang. Kamu benar-benar gila. Tiga. Dua.
3, 2. Kok bisa begini? Obat impor dari luar negeri. Setidaknya bikin kamu lemas 3-5 hari. Kak JJ, apakah aku cukup baik padamu? Kenapa kamu berusaha sekuat tenaga meninggalkanku? Kenapa? Tunggu sampai aku sepenuhnya memiliki dirimu. Aku akan menangani Yuwensia itu, memutuskan semua harapanmu. Aku tidak bisa diam saja. Sudah sehari semalam. Kenapa masih belum menemukan jejak kakak? Kakak, kamu kemana sebenarnya? Pertama kali, Tuan curiga pada keluarga Ji. Tapi setelah dikirim orang, tidak menemukan apa-apa sampai barusan. Kami menemukan Nona Yu disekap di ruang bawah tanah. Kehilangan Jiasing terkait denganmu. Membuatmu berpikir keras untuk melarikan diri. Tarik pakaiannya dan kirim ke dalam. Sehari tak bertemu Jiasing. Sehari tak ada makanan. Aku mau lihat siapa yang berani. Yi Huai. Akhirnya aku temukan kamu. Maaf, kakak. Aku datang terlambat. Sudah lama aku tahu hubungan kalian berdua tidak biasa. Tak disangka kalian sudah ada aib. Tangkap mereka dan paksa mereka bicara, harus tahu keberadaan Jiasing. Tak disangka kalian sudah ada aib. Tangkap mereka dan interogasi, kita harus cari tahu keberadaan Jiasing. Keluarga Ji. Menurutku sudah bosan hidup. Bagaimana dengan keluarga Ji? Bukan urusan kamu sebagai pion yang gugur. Satu-satunya yang bisa membuat keluarga Ji tunduk hanyalah keluarga Yi yang misterius. Aku mewakili keluarga Yi memberitahu kamu, mulai sekarang keluarga Ji dihapus dari Jiangcheng. Jangan kira karena kamu bermarga Yi, kamu bisa terhubung dengan keluarga Yi di Jiangcheng. Siapa yang tidak tahu kamu adalah anak angkat keluarga Yu yang dibuang. Cepat tanya keberadaan Jiasing. Kamu adalah pengurus Tuan Yi, kita pernah bertemu di acara amal. Tuan Muda Yi, Tuan Mema Intakan kamu untuk Bert Indak. Tuan Muda Yi. Tuan Mema Intakan kamu untuk Bert Indak. Siapapun yang berani menyakiti calon menantu keluarga Yi, berarti menjadi musuh keluarga Yi. Tuan Muda Yi. Kamu. Maaf ya, Kak. Aku belum sempat memberitahumu tentang identitasku. Ini, bagaimana mungkin? Nyonya Ji. Tentang kejadian malam ini, Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk, jangan salahkan keluarga Yi. Ini kesalahpahaman. Sia-sia. Kamu adalah menantu keluarga Ji. Bantu Mama bicara. Sejak kamu menyerahkan aku ke Centing, aku sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Ji. Kamu menyerahkan aku ke Centing, sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Ji. Hilangnya Ji Jiasing tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salahku, tidak memperlakukanmu seperti ini.
Tapi kamu dan Jiasing saling menyayangi. Tidak bisa melihat dia dalam bahaya tanpa... Setelah melalui semua ini, aku sudah mengerti perasaanku. Yang kucintai selalu hanya Yi Huai. Kakak. Katakan sekali lagi. Mulai sekarang. Aku tidak mau mendengar sedikit pun tentang keluarga Ji. Tenang saja, Tuan Muda, serahkan semuanya padaku. Bos kecil Yi, bos kecil Yi. Ampuni keluarga Ji kami, bos kecil Yi. Tuan Xiaoyi. Ampuni keluarga Ji kami, Tuan Xiao Yi. Baiklah, baik, baik. Ini rumah Hi. 20 juta untuk keluarga Yu. Aku yang mengirimkan dana itu. Saat aku siap memberitahumu. Aku tidak dapat menemukan jejakmu. Jadi ini kamu. Sebelumnya, selalu menolak diterima kembali oleh keluarga Yi. Saat aku tahu. Kakak rela mengorbankan diri demi aku, menikah dengan Ji Jiasing, baru aku sadar betapa egoisnya aku. Dulu aku egois. Aku seharusnya memberitahumu pengakuanku lebih awal. Dengan begitu kamu tidak harus menanggung beban ini. Bukan salahmu. Semua bukan salahmu. Bukan salahmu. Semua bukan salahmu. Kakak. Jadi sebelumnya kamu melakukan begitu banyak untukku. Itu semua untuk melindungiku, kan? Kenapa kamu kembali? Kakak. Orang tua mengusirku sudah cukup. Bahkan kamu tidak ingin aku pulang. Cepat pergi dan jangan pernah kembali. Kakak. Untung bisa dihentikan, kalau tidak Yi Huai pasti tidak bisa lari. Kakak. Untung saya menghentikanmu, kalau tidak Yi Huai pasti sulit kabur. Sepertinya begitu banyak yang menolak saya. Kakak selalu melindungi saya, termasuk saat di keluarga Ji. Benar kan? Saya takut kamu menghancurkan pertunangan saya dengan Ji Jiasing, menyinggung Chen Ting, dan kemudian kamu terluka. Kakak benar-benar baik. Kakak jadi berbeda dari sebelumnya. Kita tidak punya hubungan darah, jadi kenapa harus menyembunyikan segalanya? Asal kakak senang. Saya rela melakukan apa saja. Lakukan apa saja ya. Kakak. Katakanlah. Aku ingin. Kak, kita bisa seperti ini setiap hari nanti? Kamu tidak ingin? Ingin. Aku ingin bersama kakak setiap waktu, berpelukan, berciuman. Dan berkencan. Apapun yang aku bilang, kamu mau lakukan? Kakak, kamu harus tahu meskipun aku pewaris keluarga Yi, semua milikku adalah milikmu. Tanpamu, hidupku tidak berarti.
Mari kita mulai kencan. Tidak boleh melewatkan langkah. Oke. Mari mulai dari kencan. Tidak boleh melewatkan langkah. Oke. Kakak. Apakah kamu mau bersamaku? Xia, tolong selamatkan keluarga Yu. Kumohon padamu. Keluarga Yihudiu telah merawatmu selama belasan tahun. Kamu tidak akan membiarkan kami menderita, kan? 20 juta itu. Hanya setetes air di lautan. Para pemasok semua membatalkan perjanjian. Keluarga Yu. Tidak bisa menutupi pengeluaran. Para pemasok semua membatalkan perjanjian. Keluarga Yu. Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan. Aku dalam kesulitan, tidak bisa pulang. Aku sudah cukup membantu keluarga Yu. Aku sudah melakukan semua yang ku bisa. Jika Anda mengatakannya, saya akan membantu. Jika tidak, aku akan melakukannya. Xia, aku mohon padamu. Aku akan membuat keputusan untukmu. Keluarga Yi bisa membantumu, tapi kau tak boleh berhubungan dengan keluargamu mulai sekarang. Jangan lakukan itu. Kalau tidak, aku akan menarik semua bantuanku untuk kalian. Jangan. Setelah ini jangan lagi datang mencariku. Setelah ini jangan lagi datang mencariku. Ini terakhir kali aku membantu keluarga Yu. Putriku. Maafkan Ibu. Kakak, hal-hal ini nanti serahkan padaku, kamu hanya perlu bahagia setiap hari. Lebih baik tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Hebat, aku masih punya kamu. Aku akan selalu ada. Hebat, aku masih punya kamu. Aku akan selalu ada. Sekarang aku punya kamu. Kalau kamu berani mengkhianatiku. Tunggu sebentar. Ini semua harta atas namaku. Termasuk setengah saham keluarga Yi. Semua untukmu. Aku bersumpah, jika aku membuat adikmu marah, kau akan membuatku meninggalkan rumah. Ayo pergi. Aku akan membawamu pulang untuk menemui kakek dan kita akan membahas pernikahan kita. Kita akan membicarakan pernikahan kita.
Pergilah keskivi koneraka. Pergilah ke neraka. Kakak, hati-hati. Apakah kamu baik-baik saja, adik? Jangan berpikir bahwa Anda mengambil peluru untuk adikku. Anda akan dapat menghapus batu tulis kau berhutang itu padanya. Aku tahu. Maaf, Shasha. Aku salah. Tentang kamu dan Elnua sebelumnya, aku nggak mau ikut campur. Antara kita berakhir lama. Itu salahku. Sia-sia. Itu karena keegoisanku. Bikin kamu menikah masuk keluarga Ji, kamu menderita tapi aku nggak bantu. Baru tahu sekarang, sudah terlambat. Ini adalah keegoisanku. Aku membuatmu menikah dengan keluarga Ke, melihatmu menderita, tapi tak pernah membantu. Sudah terlambat bagimu untuk menyadari kesalahanmu. Kau milikku sekarang. Sudah terlambat sekarang. Aku tidak pernah menjadi apapun kecuali, aku telah membuatmu sangat menderita, dan aku telah membuat kita semua seperti ini. Aku tidak sebaik ihwai, aku akui itu. Saya tidak berharap Anda memaafkan saya. Aku akan merawatnya. Tidak akan mengganggu kalian. Kakak, kamu tidak masih enggan, kan? Tidak, kedepannya duniaku hanya ada kamu. Mereka semua tidak ada hubungannya dengan aku. Bukannya kita harus diskusi soal pernikahan, jangan biarkan kakek menunggu terlalu lama. Xiao Yue nanti. Harus mewarisi. Semua bisnis keluarga Yi, sia-sia semua ini buatmu. Kakek, aku tidak pantas menerimanya. Ini masih sedikit, dengarkan dan terima saja. Tunggu kalian menikah dulu. Ada kejutan yang lebih besar. Asalkan kalian cepat beri saya cucu. Sebaiknya Anda segera menghindar. Kalian masih ingin punya cucu atau tidak? Urusan anak muda, saya nggak ikut campur. Apa yang kamu lakukan? Ada satu hal. Dulu kamu cuma anak angkat tanpa status, bagaimana bisa menyinggung centing? Negara-negara. 8. Dulu masih muda dan ceroboh, sekarang semua sudah lewat. Mulai sekarang. Tidak ada lagi yang berani mengganggu kita. Kakak, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu tahu. Begitu kamu akan selalu bahagia.